Halo Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang kasih Tuhan, senang sekali hari ini kita bisa berjumpa lagi. Bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Dalam keterbatasan kami, sungguh kami bersyukur karena Tuhan memegang tangan kami, Tuhan tidak meninggalkan kami sendirian. Dan Tuhan pada hari ini kami bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan membuka pikiran dan hati kami supaya kami dapat memahami kehendak Tuhan dan kami dapat bersama-sama dengan Tuhan melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana kabarnya? Saya harap semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat dan dipenuhi dengan sukacita. Bacaan kita pada hari ini berdasarkan Yeremia pasal 18 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Yeremia pasal 18 ayat pertama hingga ayat yang ke-11 yang demikian firman Tuhan. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu." Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana yang lain yang menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, "Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel?" Demikianlah firman Tuhan, "Sungguh, seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan mencabut, merobohkan dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jadi depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Sebab itu katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah lakumu yang jahat dan perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu." Demikianlah bacaan firman Tuhan. Sungguh berbahagia kita yang masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan, merenungkan, memelihara, dan bahkan diberikan kekuatan, kemampuan untuk berjuang melaksanakannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasih Tuhan, ketika membaca ayat 1 hingga ayat yang ke-11 tadi, apakah Bapak Ibu menemukan kata-kata yang mengganjal? Saya menemukan kata yang mengganjal, satu kata tapi diulang 2 kali. Sebelumnya mohon maaf kalau saya ngomongnya agak bagaimana nih, lidah saya sedang sariawan, jadi nyeri-nyeri sedap begitu. Jadi mohon dimaafkan ya Bapak Ibu. Ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-10 ada satu kata yang sama, yaitu maka menyesallah aku. 3 kata ya, maka menyesallah aku. Hal ini menjadi perenungan bagi saya. Loh, Tuhan kok menyesal? Menyesal itu kan biasanya karena kita melakukan sesuatu yang kemudian kita sesali. Harusnya nggak begini, tahu gitu nggak begini, seandainya. Itu kan menyesal karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi, apa dampaknya, maka kita menyesal. Biasanya kan begitu. Nah, tapi Tuhan itu kan maha tahu. Lah kalau tahu kenapa harus dilakukan lalu harus menyesal? Kenapa menggunakan kata menyesal? Dalam terjemahan yang lain, dalam terjemahan bahasa Ibrani-nya lalu diterjemahkan bahasa Inggris, yang digunakan di dalam salah satu kitab itu repent, kayak menyesal ini. Tapi ada yang digunakan dalam bahasa lain itu relent, kalau saya nggak salah penyebutannya, yang artinya adalah berbelas kasih. Aku menjadi kasihan.
Jadi dalam terjemahnya bukan aku, maka menyesallah aku, tapi aku akan berbelas kasihan. Nah, konteksnya apa? Konteksnya adalah sebenarnya Tuhan itu menggunakan perumpamaan seperti yang sering kita nyanyikan ya, bagaikan bejana siap dibentuk. Nah, bejana itu pasti kan awalnya dibentuk dengan bagus, dengan cantik, dengan baik, niatnya begitu. Dan ini seperti yang dituliskan di Kejadian, bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatunya dan melihat bahwa semua yang diciptakan itu baik. Nah, tapi dalam kelangsungannya, kelanjutannya, ternyata yang tadinya diciptakan baik itu berubah begitu menjadi buruk atau menjadi rusak, seperti bejana tadi menjadi rusak. Nah, tukang periuk tadi, bejana tadi, melihat yang rusak itu lalu dihancurkan untuk dibuat menjadi baru. Nah, lalu Tuhan bertanya, masa aku nggak bisa melakukan seperti apa yang dilakukan oleh tukang periuk itu kepada bejana yang rusak? Artinya adalah ketika melihat ciptaannya itu menjadi rusak, menjadi buruk, tidak seperti yang diciptakan pada awalnya, lebih baik diremukkan saja, digantikan saja, diubahkan menjadi sesuatu yang lebih baik. Tapi dalam proses perubahannya itu, pengubahannya itu, ada hal yang mungkin membuat yang diubahkan itu menjadi menderita. Ini kan ditulis di dalam ayat yang ke-7. Aku akan mencabut, merobohkan, dan membinasakannya. Lu kan ngeri, maksudnya ya bejana tadi ketika dia mau diubah, dia dihancurkan untuk dibentuk kembali menjadi bejana yang lebih baik. Nah, tapi bagaimana kalau itu manusia? Bayangkan ketika kita dihancurkan sehancur-hancurnya untuk dibentuk menjadi baik. Ya, kalau maksudnya adalah diri kita, bagaimana kalau generasi kita yang dihancurkan supaya ada generasi yang lebih baik lagi? Kan kita nggak tahu. Nah, ini adalah hal yang mengerikan, dan ini diingatkan kepada mereka bahwa mereka akan mengalami kehancuran. Mereka akan dicabut, dirobohkan, bahkan dibinasakan kalau mereka tetap melakukan hal yang jahat di hadapan Tuhan. Mereka tetap melanggar dan menjadi rusak di hadapan Tuhan. Nah, tetapi kalau mereka mau bertobat, mau menyesali tingkah lakunya dan yang jahat, dan di ayat yang 11, dan memperbaiki tingkah lakunya. Jadi bukan hanya menyesal tapi memperbaiki tingkah lakunya. Nah, dikatakan di ayat 8 dan 10 Tuhan akan menyesal. Dan dalam arti yang lain adalah Tuhan akan berbelas hati. Nah, ini yang bagi saya sangat sangat dalam begitu. Tuhan itu adalah yang kita sakiti atau kita hianati dengan dosa-dosa kita, yang seperti dilakukan oleh bangsa Israel itu ya, kala itu ceritanya. Tetapi kalau mereka berubah, kalau mereka menyesal dan mengubahkan tingkah lakunya, maka Tuhan akan berbelas kasihan dan penghancuran yang tadi direncanakan akan dihentikan. Persoalannya, Tuhan ini kan Maha tahu ya. Jadi misalnya sekarang mereka berubah, tapi kan Tuhan tahu pasti nanti setelah mereka berubah, setelah mendapat pengampunan, mereka ngulangi lagi. Kan itu Tuhan sudah tahu dari awal. Nah, tapi kenapa kok Tuhan itu memberikan kesempatan? Coba kalau Bapak Ibu punya murid, saya kan mantan guru ya, jadi saya selalu menggunakan contohnya guru. Nah, misalnya Bapak Ibu punya murid ini sudah terkenal bandel, nggak pernah ngerjain tugas, nggak pernah dengerin di kelas, main HP terus, lalu nilainya itu ketika di total nggak nyampe di batas tuntas di semester 1. Padahal kalau dia nggak dituntaskan, semester 2 nanti dia akan berat lalu nggak bisa naik kelas, misalnya begitu. Nah, akhirnya memberi kesempatan ke anak itu. Ya sudahlah, kamu ngerjain tugas ini, nanti ibu kasih kesempatan lagi, atau bapak kasih kesempatan lagi. Tapi bapak ibu tahu bahwa nanti setelah dia dapat nilai, semester 2 dia ngulangi, karena ini sudah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Nah, kira-kira sekolah, wah ya sudahlah, kita kasihani terus, kita baik-baikin terus, atau mungkin ada sekolah yang ya sudahlah, dia jangan naik kelas dulu, biar dia belajar dulu di kelas yang sebelumnya. Walaupun sekarang kan susah ya untuk tidak menaikkan anak, kan sekarang beda ya dengan zaman dulu. Nah, ini yang dilakukan Tuhan. Tuhan itu sudah tahu loh, ini sudah dimaafkan, tapi nanti di sini tuh ngulang lagi. Tapi ketika mereka bertobat, minta maaf dan lain-lain, Tuhan memberikan belas kasihan. Ini adalah penting, bahwa hati Tuhan itu sungguh lembut. Tuhan melembutkan hatinya. Jadi ada
Rilan itu terjemahnya belas kasihan, juga melembutkan hati. Tuhan itu melembutkan hatinya untuk mendengarkan tingkah laku manusia, mendengarkan dan melihat tingkah laku manusia. Oh, sudah berubah, ya sudahlah, kalau begitu diampuni. Nah, persoalannya adalah kita tahu bahwa Tuhan itu lembut hatinya, Tuhan itu berbelas kasih, dan manusia diberikan banyak kesempatan dalam kehidupannya. Tapi sampai kapan kita mau menguji kelembutan hati Tuhan? Kita mau melihat belas kasihan Tuhan. Seberapa bersedihnya Tuhan gitu ketika melihat ciptaannya itu menjadi rusak. Coba Bapak Ibu kalau membuat sesuatu menjadi rusak gitu kan sedih sekali ya. Nah, ini mau dihancurkan tapi sayang dan dikasih kesempatan lagi gitu. Nah, sudah dikasih kesempatan rusak lagi kan sedih sekali hati Tuhan itu. Maka Tuhan itu sudah melakukan semua yang semua yang baik. Tuhan sudah melembutkan hatinya, Tuhan sudah berbelas kasihan. Lalu kapan manusia bisa melembutkan hati kita juga, supaya kita bisa taat kepada Tuhan? Kapan kita mau melembutkan hati kita supaya kita bisa melihat bagaimana kasih Tuhan? Kapan kita mau melembutkan hati kita supaya kita sungguh mengasihi Tuhan? Dan kapan kita melembutkan hati kita supaya kita juga bisa mengasihi sesama dan alam semesta ini? Maka pada hari ini mari kita belajar bersama-sama dari Tuhan, bagaimana Tuhan melembutkan hatinya, bagaimana Tuhan berbelas kasihan, dan mensyukuri itu kita juga harus meneladani kelembutan hati dan belas kasihan Tuhan. Mari kita berdoa. Seringkali kami mengeraskan hati kami di hadapan Tuhan, di hadapan sesama kami dan alam semesta ini. Kiranya Tuhan menolong kami untuk semakin segambar dan serupa dengan Tuhan, bahkan di dalam kelembutan hati yang selama ini Tuhan perlihatkan kepada kami. Seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus, dan biarlah Tuhan yang menopang kami, menolong kami dalam kami melaksanakan kehidupan kami sehari-hari, sehingga seluruh tanggung jawab kami dari Tuhan dapat kami lakukan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, pulihkan kami menjadi lebih baik lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan, kiranya dapat menjadi kekuatan bagi kita semua. Mari kita belajar bersama-sama untuk melembutkan hati, seperti Tuhan sudah melembutkan hatinya untuk kita. Sampai jumpa, Tuhan memberkati, selamat beraktivitas.